Sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sasi CMF. Saya akan membawakan renungan insan intisari Sabda Mingguan pada hari Minggu Palma 13 April 2025. Perayaan Minggu Palma menjadi salah satu perayaan penting bagi orang Yahudi dan bahkan hingga saat ini. Perayaan Minggu Palma ini adalah sebuah perayaan peziarahan, sebab memperingati perjalanan orang-orang Yahudi melalui padang pasir menuju tanah perjanjian ketika mereka tinggal di gubuk-gubuk. Kata Ibrani Sukkah berarti gubuk. Sukkot adalah bentuk jamaknya gubuk-gubuk. Untuk merayakan hari raya ini, orang-orang Yahudi berziarah ke bait suci di Yerusalem dengan membawa persembahan berupa bingkisan yang terdiri dari 4 jenis tanaman yang berbeda: palem, pohon aras, 3 ranting pohon murat, dan 2 ranting pohon willow yang diikat dengan rami. Hari ini kita merayakan hari Minggu Palma, hari Minggu terakhir sebelum Paskah kita. Kita memperingati Yesus yang memasuki kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dengan perayaan ini, Minggu Palma ini dimulailah juga dengan Pekan Suci. Saudara-saudari, ada beberapa detail menarik dari setiap perayaan Minggu Palma. Pertama, Yesus mengendarai seekor keledai. Ia dikelilingi oleh para muridnya dan dikawal oleh kerumunan orang yang melambai-lambaikan daun palma. Mereka meneriakkan namanya dan memujinya dengan seruan meriah. Hosana, Putra Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kata Hosana adalah ungkapan sukacita dalam bahasa Yahudi, yang juga berarti tolonglah kami, selamatkanlah kami. Pemilihan tunggangan seekor keledai bukanlah suatu yang kebetulan. Nubuat Zakaria tentang kedatangan Mesias berbunyi, "Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu, ia benar dan pemenang, rendah hati, ia mengendarai seekor keledai, seekor anak keledai." Kedua jubah yang diletakkan di atas keledai sebagai pelana bagi Yesus juga memiliki nilai yang sangat simbolis. Jubah tersebut diletakkan di atas anak tangga agar seorang penguasa dapat naik ke atas takhta. Dengan demikian, jubah-jubah itu menjadi simbol raja, simbol kebesaran dan kewibawaan. Dan yang ketiga, daun palma. Daun palma menjadi simbol kemartiran bahwa orang yang benar akan tumbuh subur seperti pohon palma. Daun palma juga menjadi simbol Kristus yang menaklukkan maut, kemenangan atas dosa, dan kemenangan perdamaian. Dan daun palma juga menjadi simbol ketika umat beriman melambaikan, menyambut Kristus dengan lambaian dahan palma, menjadi simbol di situ adanya kebesaran, kemenangan, dan kedamaian. Saudara-saudariku pencinta insan yang terkasih, namun bacaan liturgi hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak menyelamatkan kita dengan sebuah jalan masuk yang penuh kemenangan,
atau melalui mujizat-mujizat yang dahsyat. Rasul Paulus dalam bacaan kedua meringkas jalan penebusan dengan dua kata kerja: mengosongkan dan merendahkan diri. Dua kata kerja ini memberitahu kita betapa ekstrimnya kasih Allah itu bagi kita. Yesus mengosongkan dirinya. Ia menanggalkan kemuliaan anak Allah dan menjadi anak manusia untuk bersekutu sepenuhnya dengan kita yang berdosa, meski kita tahu bahwa Dia tidak pernah tersentuh oleh dosa. Dan tidak hanya itu, Ia hidup di tengah kita dengan mengambil rupa dan dalam keadaan sebagai hamba, bukan sebagai raja, bukan sebagai seorang pangeran, tetapi sebagai hamba. Sedangkan dalam narasi kisah sengsara dari penginjil Lukas, ada dua mentalitas yang berbenturan di Kalvari. Kata-kata Yesus yang disalibkan dikontraskan dengan kata-kata para penyalibnya. Mereka mengulang-ulang kalimat yang sama: selamatkanlah dirimu. Para pemimpin mengatakan, selamatkanlah dirimu jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Para prajurit mengulanginya, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri. Dan akhirnya bahkan salah satu penjahat yang telah mendengarkan kata itu mengulanginya lagi. Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu sendiri. Selamatkanlah dirimu, jagalah dirimu, pikirkanlah dirimu sendiri, kesehatanmu sendiri, kesuksesanmu sendiri, kepentinganmu sendiri adalah sikap dan mentalitas dari diri kita manusia yang telah menyalibkan Yesus. Tetapi mentalitas diri sendiri ini tentu bertentangan dengan mentalitas Allah. Menyelamatkan diri sendiri berbenturan dengan juru selamat yang menawarkan dirinya sendiri. Dalam Injil hari ini, di Kalvari, Yesus juga tersungkur 3 kali. Namun, Ia tidak mengklaim apapun tentang dirinya sendiri. Bahkan Ia tidak membela atau membenarkan dirinya sendiri. Ia berdoa kepada Bapa dan menawarkan belas kasihan kepada orang-orang yang menyalibkannya. Dan salah satu ungkapannya yang mendanai perbedaan yang menyelamatkan diri sendiri adalah, Bapa, ampunilah mereka. Inilah mentalitas dan sikap Allah. Allah yang ingin mengampuni, Allah yang ingin menyelamatkan orang lain, Allah yang ingin menyelamatkan kita semua. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, marilah kita berpikir bahwa Allah juga melakukan hal yang sama dengan kita. Ketika kita menyebabkan Dia sakit hati dengan tindakan-tindakan kita, Ia selalu memerintah dan hanya memiliki satu keinginan, yakni untuk dapat mengampuni dan menyelamatkan kita. Dan untuk menyadari hal ini, marilah kita melihat kepada Dia yang tersalib. Dari luka-lukanya, dari lubang-lubang kesakitan yang disebabkan oleh paku-paku kita, pengampunan itu justru mengalir. Kita melihat Yesus di kayu salib dan berpikir bahwa kita tidak pernah menerima kata-kata yang lebih baik dan lembut selain kata, Bapa, ampunilah kami. Kita memandang Yesus di kayu salib dan melihat bahwa kita tidak pernah menerima tatapan yang paling lebih lembut
dan penuh kasih selain tatapan Yesus yang tersalib. Kita memandang Yesus di kayu salib dan menyadari bahwa kita tidak pernah menerima pelukan yang lebih hangat dan penuh kasih selain pandangan dan pelukan Yesus yang tersalib itu. Akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, mari kita memandang Dia yang tersalib. Mari kita memandang Yesus yang tersalib dan berkata, "Terima kasih Yesus, Engkau selalu mengasihi dan mengampuni saya. Bahkan ketika saya berjuang untuk mengasihi, mengampuni, dan menyelamatkan diri saya sendiri." Semoga amin. Tuhan memberkati.